Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina dan saya Putri Octavia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang nifas. Bab sebelumnya, hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama jinabat, yang kedua haid, yang ketiga nifas, yang keempat istihadah. Selanjutnya penyebab mandi, dan yang terakhir tata cara mandi dan perkara yang mewajibkannya. Nah, di sini kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu bab nifas. Macam-macam darah. Macam-macam darah ada 3, yaitu darah haid, darah istihadah, dan darah nifas. Pengertian nifas. Secara bahasa yaitu nifasatun, nifasan nafsaan, yang artinya melahirkan. Sedangkan secara istilah, sebutan untuk darah yang keluar dari rahim setelah melahirkan. Selanjutnya pengertian nifas menurut Imam Syafi'i, yaitu darah nifas adalah darah yang keluar dari rahimnya wanita yang sebelumnya mengalami kehamilan, meskipun darah yang keluar hanya berwujud segumpal darah, atau bayi yang lahir hidup atau mati, utuh atau cacat. Saat melahirkan, perempuan mengeluarkan 2 darah. Yang pertama darah wilada, dan ada darah wilada dan darah nifas. Perbedaannya yaitu darah wilada ialah darah yang keluar ketika seorang wanita melahirkan bersamaan dengan bayi. Sedangkan darah nifas yaitu darah yang keluar setelah seorang wanita melahirkan. Di dalam kitab Nifas telah dijelaskan ada redaksi yang menyebutkan wal fuqaha wa in qalu la hadda li aqalli muddati nifasi illa annahu ikhtilafu fi aksarihi. Jadi ila akhirihi. Ya, ini redaksinya di dalam kitab Nifas. Ya, jadi dalam redaksi tersebut itu tidak ada pertentangan antara masa minimal haid oleh para ulama. Masa minimal nifas. Tapi sebagian ulama, yaitu Imam Hanafi, Imam Zaidah, Imam As-Sauri, dan imam-imam yang lain itu berpendapat bahwa masa maksimal nifas itu ada 40 hari. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa masa maksimal nifas itu 60 hari dan umumnya 40 hari. Ini menurut kejadian yang ada di masyarakat luas. Ya, dalam kitab Kifayatul Akhyar ini mazhabnya Imam Syafi'i menyebutkan bahwa paling sedikitnya nifas itu 1 tetes dan masa maksimal nifas itu 60 hari, umumnya 40 hari. Dan ini semua itu menurut istiqroh. Jadi menurut penelitian di kalangan luas. Hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang nifas itu ada 8. Ini diikutip dari matan takrib Syekh Abu Sujad, yaitu yang pertama sholat, tawaf, puasa, membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa Al-Quran, berhubungan, istimtah. Istimtah ini maksudnya bersenang-senang antara pusat dan lutut. Oh ya, jadi di sini di dalam kitab Mufassal tersebut terdapat masalah. Jika seseorang wanita itu melahirkan dan rahimnya bersih dari darah nifas, apakah dia wajib mandi? Imam Tiroi Al-Hambali berpendapat tidak perlu mandi baginya. Sedangkan menurut Imam Hambali yang lain, menurut para penganut mazhab Hambali yang lain, ada 2 pendapat. Yang pertama, wajib mandi karena adanya don wanita tersebut nifas, maka diwajibkan mandi. Sama halnya jika seseorang itu junub
dan dia menyangka bahwa dia inzal, maka dia wajib mandi. Yang kedua yaitu tidak wajib mandi karena ketetapan hukum wajibnya mandi ini atas dua perkara, yaitu keluarnya mani dan keluarnya darah haid. Sedangkan di sini itu dan keluarnya darah haid. Haid tersebut itu mencakup nifas juga. Nah, di sini kan tidak keluar darahnya. Jadi pendapat tersebut itu tidak mewajibkan untuk mandi. Tapi menurut Imam Syafi'i, wanita yang telah melahirkan itu sebaiknya mandi supaya tubuhnya itu kembali segar. Berarti itu maksudnya nggak telah darah komunitas? Ya, cuma bersih. Tetap mandi. Ya, ini kalau menurut versinya mazhab Hambali. Kalau Imam Syafi'i, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.